Assalamualaikum. Sudahkah kalian bersyukur hari ini, guys? Oke, di video kali ini aku mau bikin cemilan buat suami dan anak-anak aku nih, guys. Namanya sifon keju, guys. Pastinya ini teksturnya lembut banget, kayak kapas, empuk dan rasanya ngeju banget loh. Nah, ini dia bahan-bahannya, guys. Simple banget. Ada telur, keju, tepung terigu, gula pasir, susu, minyak goreng, baking powder, dan baking soda. Oke, kita mulai aja cara pembuatannya ya, guys. Disimak videonya sampai selesai ya. Untuk resep lengkapnya, kalian bisa cek di deskripsi video aku ini. Nah, di sini aku cuma pakai setengah blok keju ini aja ya, guys. Aku potong dulu setengahnya. Dan sisanya aku simpan di kulkas untuk bikin makanan yang lain. Untuk merek kejunya bebas ya, guys. Aku di sini pakai Pro Cheese Gold karena menurut aku ini murah dan rasanya juga lumayan. Harganya sekitar 13.000 kalau nggak salah satu bloknya ini ya, guys. Nah, ini aku potong-potong dulu kotak-kotak kecil supaya terasa ada kejunya setiap gigitan gitu, guys. Nah, sisanya nanti aku akan parut sebagian buat topping atasnya. Nah, ini untuk kejunya sudah selesai ya, guys. Sebagian dipotong kotak kecil-kecil dan sebagian lagi diparut. Oke, kita sisihkan dulu kejunya. Selanjutnya, kita pisahkan dulu kuning telur dan putih telurnya ya, guys. Aku pakai alat ini, alat pemisah telur, guys, biar gampang untuk memisahkan putih telur dan kuning telurnya gitu, guys. Saat memisahkan putih telur dan kuning telur harus hati-hati ya, guys. Pokoknya nggak boleh ada kuning telur yang ikut terbawa sedikit pun ke adonan putih telurnya. Karena nanti putih telurnya jadi nggak mengembang dan hasil kuehnya nanti jadi bantet alias gagal total, guys. Jadi harus benar-benar hati-hati saat memisahkannya, guys. Jadi aku pakai alat ini biar gampang dan aman. Di sini aku cuma pakai 5 butir telur saja ya, guys. Karena menurut aku ini hasilnya juga nanti udah tinggi banget, guys. Nah, sudah selesai memisahkan si putih dan si kuningnya. Step selanjutnya adalah mengocok kuning telurnya, guys. Di sini aku kocok bebas aja kayak gini dengan menggunakan whisk ya, guys. Kemudian kita masukkan minyak gorengnya dulu. Ini sekitar 75 ml ya, guys. Kita aduk rata. Selanjutnya kita masukkan susu cair ya, guys. Ini sekitar 60 ml. Aduk sampai benar-benar rata ya, guys. Kemudian masukkan tepung yang dicampur dengan baking powder dan baking soda. Kita ayak dulu tepungnya. Dengan diayak begini, tepung terigu bisa jadi lebih ringan ya, guys.
Dan tekstur kuenya nanti jadi halus, lembut. Pokoknya jadi seperti kapas gitu loh guys. Kita aduk sampai benar-benar tercampur rata ya guys. Kemudian adonan kuning telur ini kita sisihkan terlebih dahulu. Kita akan memproses putih telurnya ya guys. Kita kocok menggunakan mixer dengan kecepatan tinggi. Kemudian masukkan gula pasir secara bertahap ya guys. Di sini aku bagi menjadi 3 tahap. Sebetulnya ini tuh harus pakai cream of tartar atau boleh diganti dengan air perasan jeruk nipis guys, agar putih telurnya itu lebih stabil dan gak turun. Tapi karena aku nggak ada, aku nggak punya, jadi aku skip aja dua-duanya, nggak masalah. Putih telurku tetap stabil, asalkan nanti saat mencampur dengan kuning telurnya, ngaduknya itu jangan terlalu kenceng ya guys, pelan-pelan saja. Kita kocok terus sampai adonan putih telurnya itu kaku ya guys. Istilahnya itu soft peak. Jadi tandanya kalau spatulanya diangkat, adonan putih telurnya itu nggak jatuh ke bawah guys. Oke, adonan putih telur sudah jadi, adonan kuning telur sudah jadi. Saatnya kita mencampur dua-duanya guys. Bertahap ya guys mencampurnya. Aduk secara perlahan, jangan terlalu kencang ya guys. Takutnya adonan putih telurnya berubah jadi encer dan nanti nggak soft peak lagi guys. Dampaknya nanti kuenya jadi nggak mengembang dan nggak naik tinggi gitu guys. Setelah tahap pertama putih telur dicampurkan, saatnya kita masukkan potongan-potongan kejunya ya guys. Kita sisakan sebagian parutan keju untuk bagian toppingnya ya guys. Dilanjutkan untuk tahap keduanya, masukkan adonan putih telurnya. Aduk lagi secara perlahan, begitu seterusnya sampai adonan putih telurnya tercampur semuanya ya guys. Kalau sudah begini, kita ganti whisknya dengan spatula ya, karena kalau dari awal pakai spatula berat ya guys adonannya, jadi lumayan bikin pegel tangannya. Tadi di awal aku pakai whisk. Setelah adonan kedua putih telurnya masuk, aku ganti pakai spatula ya guys. Aduknya pakai cara aduk balik ya. Spatula dari bawah, adonan dibawa ke atas, kemudian dibalik gitu guys caranya. Pembuatan chiffon cake ini beda dengan pembuatan bolu cake biasa ya guys. Ini dipisah putih telur dan kuning telurnya. Kelihatannya sih bentuknya sama ya dengan bolu cake biasa. Cuman ini kalau chiffon cake teksturnya itu lebih ringan guys. Halus, lembut, pokoknya kayak kapas gitulah guys. Kalau cuma makan satu potong pasti kurang. Soalnya ini nggak bikin kenyang guys. Kalau yang sudah pernah makan dua-duanya, chiffon cake dan cake bolu biasa, pasti tahu bedanya guys.
sekarang kita siapkan loyangnya ya. Ini loyang khusus sifon ya guys. Jadi bagian tengahnya itu terpisah gitu guys. Dan ini nggak usah dioles dengan apapun, nggak pakai mentega ataupun pakai baking paper ya guys. Karena nanti setelah matang, loyangnya harus dibalik guys. Karena kalau nggak dibalik, hasil kuenya nanti jadi mimpes guys. Nah, karena loyangnya nggak dioles apapun, nggak dioles mentega ataupun pakai baking paper, jadi kuenya itu masih merekat kuat di loyangnya. Jadi kalau dibalik, kuenya nggak bakalan ikut turun. Pokoknya tonton sampai selesai ya, biar paham caranya guys. Tuangin adonannya juga harus pelan-pelan ya guys, agar gelembung-gelembung udaranya itu pada pecah. Biasanya kalau masih ada gelembung udara, nanti hasil kuenya itu berongga dan berlubang-lubang gitu guys. Ini potongan-potongan kejunya mengendap di bagian bawah ya guys. Jadi kita tuangkan secara merata aja. Jadi nanti setiap potongnya masing-masing ada ke bagian kejunya gitu guys. Setelah adonan dituangkan semua, kita hentakkan 3 kali ya guys, supaya nggak ada gelembung udaranya ya guys di dalam adonan. Setelah itu kita kasih topping kejunya, sisa yang tadi keju parutnya ini. Nah, setelah itu siap di oven guys. Kita oven selama 90 menit kurang lebih, atau disesuaikan dengan oven masing-masing ya guys. Nah, ini hasilnya setelah di oven udah tinggi banget hasilnya guys. Setelah keluar dari oven harus langsung dibalik ya guys. Kalau loyang khusus sifon ini terdapat kaki-kaki ini guys. Fungsinya sebagai penyangga saat loyang ini dibalik guys. Ini dia kenapa loyangnya nggak diolesin mentega atau dialasin baking paper. Karena setelah matang harus langsung dibalik. Jadi kue sifonnya masih merekat kuat di loyangnya. Setelah dibalik jadinya kue sifonnya nggak jatuh ke bawah gitu guys masuknya. Setelah benar-benar dingin, kita baru sisir pinggirnya menggunakan pisau dan kita potong-potong guys. Oke, sekian dulu video dari aku. Semoga resep yang aku bagikan ini bermanfaat ya buat kalian. Buat yang suka ngemil, semoga bisa jadi inspirasi cemilan kalian guys. Ditemanin kopi atau teh anget pasti nikmat banget. Oke guys, sampai jumpa di video aku berikutnya ya guys. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ke medsos kalian ya. Terima kasih guys. Assalamualaikum, bye-bye.